Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Gideon. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan soal persepuluhan. Ya, persepuluhan itu akal-akalan gereja atau kehendak Allah. Ya. Baiklah Bapak Ibu, berbicara tentang persepuluhan memang sudah lama jadi bahan perdebatan. Pada umumnya gereja-gereja yang umumnya ini tidak semua, yang di luar denominasi Pantekosta, menganggap bahwa persepuluhan sudah diselewengkan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang notabene adalah pendeta atau gembala sidang. Nah, dari pengamatan saya pribadi, mereka yang mempertanyakan bahwa bahkan memperdebatkan soal persepuluhan, itu hanya ada 3 kemungkinan. Itu penilaian pribadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, karena tidak mengerti dan memahami soal persepuluhan. Kedua, tahu tentang persepuluhan tapi tidak sepenuhnya tahu, bahkan tidak sepenuhnya memahami. Dan yang ketiga, yang mempertanyakan ini karena ada tujuan yang lain. Bisa hanya sebuah kritik, bisa juga sebuah sesuatu yang memang tujuannya tidak baik. Ya tentunya cuma orang ini yang tahu. Nah, beberapa hal yang umum dipersoalkan tentang persepuluhan adalah dari beberapa yang pertanyaan yang masuk. Pertama adalah persepuluhan itu katanya hanya berlaku di zaman Taurat, zamannya bangsa Israel dalam perjanjian lama. Untuk zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Jadi jemaat tidak perlu lagi memberi persepuluhan kepada gereja atau pendetanya. Ini yang lagi viral ya di acara-acara tertentu. Seringkali ada orang yang mengkritik soal persepuluhan. Yang kedua, kata mereka yang masih memperlakukan persepuluhan itu katanya cuma akal-akalan pendetanya untuk memperkaya dirinya, dengan menggunakan ayat tentang persepuluhan untuk menakut-nakuti jemaat katanya. Ya, ayat yang dimaksud itu adalah Maleakhi 3 ayat 10. Dan yang terakhir yang paling sangat sedikit berlebihan, mereka menyatakan bahwa persepuluhan adalah penipuan berkedok rohani untuk memperkaya diri sendiri. Ini memang cukup keras dan sebetulnya tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang yang mengaku dirinya hamba Tuhan ya. Kritik, masukan boleh, tetapi janganlah seperti ini seharusnya, seolah-olah paling tahu ya. Nah, mari kita sekarang bahas Saudara. Apa kata Alkitab? Bukan kata saya atau kata orang. Apa kata Alkitab tentang semua tuduhan yang mereka lontarkan itu dan bagaimana kebenaran ajaran persepuluhan secara Alkitabiah itu. Jadi Alkitablah yang menjawab Saudara. Ya. Sama seperti iblis mencobai Tuhan Yesus pakai firman Tuhan. Yesus juga menjawab pakai kebenaran firman Tuhan. Sebab iblis menggunakan firman Tuhan untuk diselewengkan, disalahartikan, untuk menyerang Yesus. Yesus pun menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dalam masalah pertanyaan persepuluhan ini, saya menjawab sesuai dengan kebenaran ajaran Alkitabiah. Mari yang pertama, persepuluhan bukan cuma ada di zaman hukum Taurat Bapak Ibu, tetapi itu sudah ada jauh sebelum Tuhan tetapkan hukum Taurat bagi Israel. Jadi bukan berlaku di zaman Taurat, sebelum Taurat saja. Tadi pertanyaan pertama kan persepuluhan itu berlaku di zaman Taurat. Siapa bilang? Sebelum zaman Taurat, jauh sebelumnya. Itu persepuluhan itu sudah ada. Ya. Jadi persepuluhan sudah dilakukan jauh sebelum hukum Taurat oleh bapak orang percaya, yaitu Bapak Abraham. Belum ada agama waktu itu. Tuhan juga masih merintis untuk Abraham menjadi satu bapak pilihan untuk menjadi satu buah bangsa. Ya, untuk kemudian menyembah Allah yang benar. Dan juga dilakukan oleh Yakub. Nah, Abraham memberikan persepuluhan di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 bisa dicatat. Kemudian Ibrani 7 ayat 1 sampai 4. Abraham memberi persepuluhan kepada imam besar Melkisedek, yang tidak lain adalah pribadi Yesus yang belum menjelma jadi manusia. Dialah imam besar agung kita dalam bentuk
Melkisedek, seorang imam. Demikian juga persepuluhan dilakukan oleh Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 22, Bapak Ibu bisa catat, Yakub berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai ini lalu memberkati, maka ia akan memberikan 1/10 dari apa yang dia terima dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Abraham maupun Yakub memberikan persepuluhan itu bukan karena ada aturan. Bukan karena ada hukumnya, waktu itu tidak ada. Tapi kenapa mereka memberikan persepuluhan? Mereka memberikan karena kesadaran hati nurani mereka. Jadi sebelum ada hukum Taurat atau hukum kasih karunia zaman sekarang, dulu itu adanya hukum hati nurani, nurani yang murni, yang benar. Ya, jadi mereka memberikan lewat kesadaran hati nurani mereka, bukan karena adanya hukum atau peraturan, tidak ada. Mereka memberikan semua berkat itu karena mereka percaya bahwa apa yang mereka terima itu berasal dari Allah. Itu persepuluhan dalam kebenaran firman Allah yang dilakukan oleh orang percaya kita, Bapak Abraham. Belum siapa bilang itu berlaku hanya di dalam hukum Taurat. Sebelum Taurat pun sudah berlaku. Jadi orang-orang yang menanyakan ini nggak paham firman Tuhan itu, nggak baca penuh Alkitabnya. Mari lanjut saudara. Yang kedua, persepuluhan selanjutnya berjalan setelah Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Abraham dipilih oleh Allah menjadi papa orang percaya. Kemudian dia beranak pinak menjadi sebuah bangsa yang besar. Yaitu umatnya yang disebut umat kepunyaan Allah, yaitu Israel, keturunan dari Abraham. Maka kemudian ini baru persepuluhan diteguhkan, diberlakukan melalui hukum Taurat bagi bangsa Israel. Jadi perpuluhan itu baru menjadi sebuah hukum yang harus dilakukan oleh segenap Israel setelah keturunan Abraham menjadi banyak. Diteguhkan oleh Tuhan lewat hukum Taurat. Artinya sebelum ada hukum Taurat, Allah berkenan. Allah berkehendak soal perpuluhan. Kalau enggak Imam Melkisedek nggak bakal mau terima. Kalau tidak, Allah juga tidak mau menerima apa yang dipersembahkan oleh Yakub dari janjinya. Semua berkat yang dari Tuhan akan dikembalikan kepada Tuhan 1/10. Nah, setelah umat Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi umat pilihan Allah, maka itu diperlakukan sebagai hukum, sebuah ketetapan. Itu dicatat dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Bilangan 18 ayat 20 sampai 32. Ulangan 12 ayat 5 sampai 19. Pasal 14 ayat 22 sampai 29. Pasal 26 ayat 12 sampai 13. Saya ungkapkan ayat ini karena bukan kata saya, tapi kebenaran Alkitab yang mencatat itu. Kemudian hukum itu, hukum persepuluhan yang diatur melalui hukum Taurat oleh Allah, bukan manusia. Ya, bukan oleh imam-imam, Tuhan yang atur. Itu diperlakukan sehubungan dengan tugas-tugas keimamatan yang Allah tugaskan kepada suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi tidak mendapatkan waris tanah perjanjian. Dari 12 suku ini, satu suku yaitu orang Lewi tidak boleh mendapatkan waris tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka dipilih Tuhan, dikhususkan oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktunya melayani Tuhan. Jadi yang menjadi waris mereka adalah Tuhan sendiri, luar biasa. Karena mereka memang dikhususkan suku ini untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Maka 11 suku lainnya yang harus mencukupi kebutuhan suku Lewi yang sepenuh waktu melayani Tuhan itu. Salah satunya yaitu melalui persembahan persepuluhan untuk orang Lewi yang melayani Tuhan penuh waktu ini. Ya. Nah, berikut catatan Alkitabiahnya. Persepuluhan menurut Taurat yang orang Israel berikan kepada para hamba Tuhan yaitu suku Lewi itu dicatat dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 33, Bilangan 18 ayat 20 sampai 24, Ulangan 14 ayat 22, Nehemia 10 ayat 37. Jadi bukan kata saya, Alkitab ini yang mencatat. Nah, persepuluhan yang dibawa bangsa Israel bagi orang Lewi ke rumah Tuhan inilah yang dimaksud dalam Maleakhi 3 itu 10. Bawalah seluruh
persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan supaya ada makanan di rumahku. Rumah apa? Rumah Allah. Kalau sekarang itu gereja Tuhan secara fisik loh ya. Rumah Allah. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan yang makan itu? Bukan. Persepuluhan diberikan kepada Tuhan. Nah haknya Tuhan itu diberikan kepada hamba-hambanya yang sepenuh waktu melayani Tuhan, yaitu orang Lewi. Sebagai hamba Tuhan sebab waris daripada orang Lewi bukan tanah perjanjian, tapi Allah sendiri. Sebab mereka melayani Tuhan sepenuh waktu bagi jemaahnya Tuhan Israel pada waktu itu. Jadi ini sejarahnya ya Bapak Ibu. Nah seluruh persembahan persepuluhan yang diberikan kepada imam-imam itu diserahkan melalui imam besar. Kalau dalam zaman sekarang itu ada gembala, gembala itu ada stafnya, orang-orang Lewi ya yang melayani Tuhan sepenuh waktu, itu imam besar. Itu ditulis dalam Bilangan 18 ayat 25 sampai 32. Bapak Ibu bisa catat lalu dibaca. Nah setelah zaman Taurat, yang ketiga persepuluhan juga ada pada zaman raja-raja. Ketika pemerintahan Israel berubah dari pemerintahan teokrasi dari Tuhan. Jadi dulu pemerintahan Israel luar biasa, diperintah oleh Allah sendiri. Tapi Allah memberikan wakil ya. Wakilnya lewat Musa, lewat para hakim. Lalu menjadi pemerintahan seorang raja. Ya Israel itu sebetulnya diminta Tuhan untuk bisa jadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Yaitu bangsa lain supaya mencontoh Israel yang rajanya Allah sendiri. Tapi Israel gagal. Bukan menjadi contoh tapi mencontoh bangsa lain. Mereka pengen punya raja yang kelihatan. Dipimpin Tuhan gak kelihatan rajanya. Mereka pengen punya raja seperti bangsa-bangsa kafir. Makanya Allah kemudian saudaraku yang Tuhan kasih merestui hal itu. Jadi tidak lagi diperintah oleh Allah tetapi oleh seorang raja yang dikehendaki Tuhan tentunya. Nah dalam hal ini maka rakyat wajib membawa persepuluhan kepada rajanya. Perpuluhan kepada raja itu dicatat dalam 1 Samuel 8 ayat 14 sampai 17, 2 Tawari 31 ayat 1 sampai 13, Nehemia 10 ayat 35 sampai 38 dan banyak ayatnya. Di Amos juga ada, di Malaki juga ada. Itu persepuluhan pada zaman raja-raja. Lalu sekarang masuk kepada perjanjian baru, zamannya saudara, Bapak, Ibu dan saya semuanya di perjanjian baru. Nah, persepuluhan dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, kehadiran Yesus ke dunia ini tidak meniadakan hukum Taurat. Tetapi justru menggenapi hukum Taurat. Betul sekarang kita sudah tidak lagi menuruti hukum Taurat, betul. Karena kita hidup dalam perjanjian baru. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yesus datang dengan kasih karunia-Nya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru menggenapi hukum Taurat. Ayatnya dalam Matius 5 ayat 17. Nah, dengan demikian orang-orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat dan aturan-aturannya, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Dulu sebelum hukum Taurat, hukum hati nurani. Ya, kemudian hukum Taurat. Dan sekarang di dalam Yesus kita memakai hukum kasih karunia. Yaitu hukum yang berlaku dalam perjanjian baru sekarang ini. Nah, apakah dengan demikian kita hidup di dalam hukum kasih karunia dan tidak lagi di bawah hukum Taurat? Apakah dengan demikian persepuluhan juga dibatalkan? Nah, ini kan yang dipertanyakan mereka. Kalau Taurat sudah selesai, perpuluhan juga harus selesai. Mereka salah, sebelum ada Taurat perpuluhan sudah berlaku. Bagaimana dengan sekarang di hukum kasih karunia? Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan, Bapak Ibu. Tolong yang ngomong begitu cari ayatnya di mana Yesus ngomong seperti itu. Bahkan rasul-rasul pun tidak pernah ngomong seperti itu. Ya, tidak pernah membatalkan. Persepuluhan dalam perjanjian baru tidak lagi dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Taurat, iya. Tetapi dilakukan oleh kasih karunia Allah. Jadi beda pelaksanaannya Bapak Ibu. Ya, baca Matius 23 ayat 23. Dibaca di situ. Nah, apa perbedaan persepuluhan di zaman perjanjian lama, yaitu hukum Taurat,
dan persepuluhan dalam perjanjian baru, yaitu dalam kasih karunia. Mari kita lihat selanjutnya, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama, persepuluhan itu dilakukan karena hukum, karena Taurat. Jadi mereka melakukan itu. Kedua, mereka taat memberikan karena sudah diatur, ada aturannya. Oleh Tuhan yang ngatur. Kemudian mereka memberikan persepuluhan supaya demi keselamatan mereka. Kalau Bapak Ibu baca itu aturannya itu, yang tidak membawa itu ada konsekuensinya. Siapa bilang nakut-nakutin? Ada konsekuensinya, ayatnya dari Tuhan yang ngomong. Kemudian pemberiannya sebesar 10%. Itu dalam perjanjian lama. Nah, persepuluhan dalam perjanjian baru diberikan berdasarkan kasih karunia dari Allah. Ketaatan untuk memberi itu memberikannya karena cinta kasih kita kepada Tuhan, bukan karena diatur, bukan karena sudah ada hukumnya. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita memberi karena kasih karunia Tuhan. Kita memberi karena cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan cintanya kepada kita, penebusannya luar biasa. Kemudian perpuluhan dalam perjanjian baru di era kita diberikan justru karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya diselamatkan, tidak. Karena kita sudah diselamatkan, sebagai tanda terima kasih syukur kita berikan itu. Ya, itu di era kita sekarang. Kemudian bukan cuma persepuluhan sudah sebetulnya, tetapi kita memberikan 100%, yaitu seluruh hidup kita. Tidak cuma sekedar bicara perpuluhan loh. Tuhan malah tuntut seluruh hidup kita diberikan kepada Tuhan. Ayatnya di mana Pak? Baca Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidup kita saja diberikan, berarti semua yang kita miliki pun ada milik Tuhan sebetulnya. Dan kalau kita mengakui, tidak ada yang dari kita, saudara. Saudara semua lahir telanjang, nggak bawa apa-apa. Lalu kita bertumbuh menjadi besar karena kasih karunia Allah, ditebus. Kita berusaha karena kita punya iman, percaya sama Tuhan. Tuhan memberkati kita jadi punya banyak hal. Semua dari Tuhan. Nanti matinya pun kita nggak bawa. Di dalam perjanjian baru, di era kita ini, bukan sekedar berbicara perpuluhan, tapi hidup kita diberikan kepada Tuhan. 100%. Karena dulu kita milik dunia, milik dosa. Ditebus menjadi milik Tuhan. Kita sudah ditebus, dibeli. Hidup kita bukan milik kita lagi. Itu dalam perjanjian baru. Ya. Nah, rumah Allah bukan lagi bangunan, tetapi hidup kita lah sebagai rumahnya Allah. Itu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan dulu bicara tentang seluruh hidup kita yang sudah ditebus harus dipersembahkan bagi Tuhan. Jika ukuran minimal 10% saja untuk kita kembalikan kepada Tuhan, ini sudah ribut. Jadi omong kosong saudaraku untuk bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mau bicara 10% dari kepemilikan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Dibawa ke rumah Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Haknya Tuhan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi hukumnya seperti Taurat untuk imam. Kedudukan kepada Allah diberikan untuk imam-imamnya yang melayani Tuhan. Perjanjian baru pun begitu. Semua yang kita berikan, diberikan kepada Tuhan melalui gereja. Untuk siapa? Tuhan gak makan. Haknya Tuhan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Ya, kalau cuma 10% sudah ribut, omong kosong orang ini. Bisa berkata saya memberikan hidupku sepenuhnya buat Tuhan. Itu cuma omong kosong. Jadi Bapak Ibu, inilah sejarahnya persepuluhan. Paham ya, sebelum Taurat itu seperti ini, memakai hukum hati nurani yang murni. Abraham dan Yakub memberi contoh, memberikan persepuluhan, tidak ada aturan apa-apa. Tapi dia mengakui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, dia mengucap syukur. Ya, sebetulnya beda-beda tipis dengan perjanjian baru. Kita memberi juga karena mengucap syukur kasih karunia Allah. Lebih jelas ya. Kemudian zaman Taurat diatur lewat hukum, harus ini, harus itu. Tetapi di zaman kita nggak pakai hukum Taurat, harus ini, harus itu. Tapi berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih,
orang bisa memberi tanpa kasih, tanpa cinta dan kasih. Saudara bisa memberi kepada orang miskin, orang pengemis, itu bukan berdasarkan kasih sekedarnya, tapi kasih selalu memberi. Dan itu yang dituntut Tuhan. Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Apa yang saudara mau beri kepada Tuhan? Jadi di perjanjian baru sekarang ini tidak lagi berbicara soal 10%, tidak. Tapi seluruh kehidupan kita. Nah kalau seluruh kehidupan kita, lalu kita dituntut 10% saja ribut. Mesti begini, mesti begitu. Ya orang-orang kayak gini gak ngerti kasih Tuhan, saudara. Jadi perpuluhan tidak pernah dihapus, masih berlaku. Hanya pelaksanaannya didasarkan menurut hukum kasih karunia. Saudara keberatan tentang persepuluhan? Saudara nggak mengerti firman Allah, saudara nggak ngerti tentang kasih Tuhan. Ya. Nah selanjutnya saudara, siapakah yang layak menerima persepuluhan? Ini perlu ini. Ya, sebab ada pertanyaan bagus ini. Mari kita lihat dari tujuan Allah soal persepuluhan. Allah berikan kepada para hamba Tuhan yang sepenuhnya melayani Allah. Dalam perjanjian lama adalah suku Lewi. Dia nggak bekerja, saudara. Dia nggak punya usaha lain. Dia sepenuh waktu hidupnya dipersembahkan melayani Tuhan. Full timer. Nah untuk zaman sekarang adalah para hamba Tuhan yang sepenuh waktu hidupnya adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh memiliki usaha atau pekerjaan lain seperti orang Lewi. Hamba-hamba Tuhan seperti inilah yang layak menerima persepuluhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan itu. Artinya orang-orang yang melayani Tuhan full buat Tuhan. Memberitakan, mengajar firman Tuhan, mengembalakan jemaat. Mereka itu layak terima persembahan perpuluhan itu. Ya, ini dalam perjanjian lama, perjanjian baru pun diberlakukan seperti itu. Orang-orang yang layak menerima perpuluhan adalah orang-orang yang sepenuh waktunya hidup buat pekerjaan Tuhan. Nah, orang yang mengaku pendeta atau gembala jemaat harus sepenuhnya hidup bergantung dari pelayanannya. Kalau kita lihat ayat tadi 1 Korintus tadi, hidup dari pelayanan itu, bukan dari usaha lain. Harus sepenuhnya hidup bergantung dari pelayanan. Tetapi jika mereka punya pekerjaan lain atau usaha lain, ia tidak layak menerima persepuluhan. Sebab dari mulanya Tuhan menetapkan hukum Taurat bagi para imam-imam. Kalau sama sekarang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imamat rajani, saudaraku yang melayani, itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya saudaraku yang Tuhan kasih, pendeta yang punya usaha atau perusahaan, mereka lah yang kadang-kadang seenaknya bisa nyinyir soal persepuluhan karena mereka punya sumber penghasilan sendiri. Kalau Bapak sebagai pendeta tapi juga punya perusahaan, janganlah ngomong seperti itu. Anda punya sumber penghasilan sendiri. Ya, enggak boleh kayak gitu ngomong seperti itu. Sebab persepuluhan itu hanya layak diberikan kepada hamba Tuhan sepenuh waktu kerjanya buat Tuhan. Tidak ada usaha lain. Nah mereka yang tidak merasakan pahitnya para hamba Tuhan yang sepenuhnya hidupnya buat Tuhan. Merintis cari jiwa, banyak menderita dan mencucurkan air mata. Sampai terkumpul menjadi jemaat Tuhan. Mereka inilah yang layak menerima persepuluhan. Dari jemaatnya saudaraku. Yang karena cinta kasihnya, karena kasih karunia Allah bersyukur kepada Allah. Diberikan kepada Allah. Dan Allah, haknya Allah itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu seperti ini. Orang yang sepenuh hidupnya melayani Tuhan sama seperti orang Lewi, bergantung hidupnya dari pelayanan, Bapak Ibu. Nah bagi hamba-hamba Tuhan yang sepenuh waktu, sepenuh hatinya melayani umat Tuhan, bukan saja persepuluhan saudaraku yang Tuhan berikan sebagai hak Tuhan kepada mereka. Tetapi saya ingin kasih tahu kepada saudara, sebab ada pertanyaan Rasul Paulus nggak pernah menyinggung soal perpuluhan. Betul, saya mencari tidak ada satu ayat pun saudaraku Rasul Paulus menyinggung soal itu. Tapi tersirat bahkan lebih dari itu. Mari kita lihat dalam Galatia 6 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini Rasul Paulus yang ngomong.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bayangkan saudaraku. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, orang yang dikembalakan, dipelihara rohaninya dalam pengembalaan seorang hamba Tuhan. Mereka yang merasa mendapatkan pengajaran dan dikembalakan itu, saudaraku yang Tuhan kasih, Paulus katakan harus baiklah membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Paulus berbicara lebih ekstrim lagi dari sekedar persepuluhan. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Itu tidak berbicara, saudaraku, soal keuangan. Ya, kalau saudara mau pelajari hal ini, segala sesuatu yang ada padanya, membagi. Sebab orang yang sudah melayani, memelihara jiwanya, mengembalakan dia serohani, mereka berhak dalam hal ini. Jadi siapa bilang Paulus tidak setuju dengan persembahan yang diberikan kepada hamba Tuhan? Dalam tanda kutip yang di persoalan persepuluhan, Paulus berbicara lebih ekstrim daripada persepuluhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Perhatikan, siapa ini? Jemaat. Siapa yang memberi pengajaran? Para pelayan Tuhan. Gembala-gembala, hamba Tuhan, pendeta. Mereka yang dilayani itu membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bagi hamba Tuhan yang punya usaha lain, selain mengembalakan tapi punya perusahaan, sebaiknya bijaksanalah. Karena saudara punya sumber penghasilan jadi ngomong begitu. Bisa jadi karena memang nggak ngerti tentang persepuluhan di dalam Alkitab. Untuk siapa dan bagaimana. Tapi sebaiknya bijaksanalah. Dan pelajari kembali firman Tuhan. Ya, sebab ini bukan menyangkut pelayanan seseorang. Tetapi menyangkut firman Allah yang sudah menjadi ketetapan. Buat kita semua orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari penjelasan saya yang cukup singkat ini, yang tentunya belum selengkap yang saya harapkan karena waktunya singkat Saudaraku yang Tuhan kasihi, tapi setidaknya Bapak Ibu punya penggambaran dalam hal ini. Biarlah Bapak Ibu sebagai jemaat bisa memberi Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang saya jelaskan ini semoga bisa dapat dipahami walaupun singkat. Biarlah persepuluhan ini dapat disikapi dengan bijaksana sesuai dengan apa yang saya sampaikan menurut firman Tuhan. Perpuluhan sebelum zaman Taurat, sampai Taurat dan zaman sekarang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keputusan tetap tidak mau memberikan persepuluhan, itu hak saudara. Ya, itu urusannya dengan Tuhan, bukan dengan pendeta atau dengan siapapun. Bagi saudara yang mau melakukan seperti yang dinyatakan firman Tuhan, saudara itu juga hak saudara. Saudara juga berurusan dengan Tuhan tentunya. Ya, karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak, itu kan urusannya dengan Tuhan. Tetapi kewajiban kami hamba-hamba Tuhan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.